Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajim Santoso dengan NIM 1916010065. Baiklah, saya akan menjelaskan pengolahan data persamaan simultan pada aplikasi View 9. Judul: seorang peneliti melakukan penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Kerangka konseptual. Selanjutnya, variabel endogen, neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar. Variabel eksogen, harga minyak, keterbukaan ekonomi, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar, ekspor, dan suku bunga. Uji identifikasi. Selanjutnya, bentuk persamaan simultan. Baiklah, langsung saja kita pengolahannya. Dari hasil pengolahan data, pertama, angka konstanta 8,664, artinya neraca transaksi berjalan adalah sebesar 8,64 pada saat harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6 sama dengan 0. Kedua, variabel pertumbuhan ekonomi Y2 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai probabilitas Y2 0,0732 kecil dari 0,05. Ketiga, variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai probabilitas Y3 0,005 kecil dari 0,05. Yang keempat, variabel harga minyak X1 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai probabilitas X1 0,0449 kecil dari 0,05. Kelima, variabel keterbukaan ekonomi X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena nilai
probabilitas X2 0,1964 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena probabilitas X4 0,0609 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 karena probabilitas X5 0,0115 kecil dari 0,05. Selanjutnya, nilai R squared persamaan ini sebesar 0,646545, artinya kontribusi variabel Y2, Y3, X1, X2, X4, X5, X6 terhadap Y1 sebesar 64,6545%, sedangkan sisanya 35,3455%, ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya, hasil uji simultan terlihat nilai signifikan 0,00241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,000241 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau neraca transaksi berjalan di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Baiklah, selanjutnya yaitu pengolahan uji asumsi klasik pada persamaan Y1. Yang pertama, uji normalitas. Nilai probabilitas 0,438015 besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Karena nilai probabilitas OBS R squared 0,7324 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heteros. Selanjutnya, uji autokorelasi. Karena nilai probabilitas OBS R squared 0,008 kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Hasil di atas menunjukkan antara variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Selanjutnya yaitu persamaan Y2.
Dari hasil pengolahan data, pertama, angka konstanta minus 79,22, artinya pertumbuhan ekonomi adalah sebesar minus 79,22 pada saat investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, dan jumlah uang beredar X7 sama dengan 0. Kedua, variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas Y1 0,1768 besar dari 0,05. Ketiga, variabel nilai tukar Y3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas Y3 0,1971 besar dari 0,05. Yang keempat, variabel investasi asing langsung X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X3 0,2329 besar dari 0,05. Yang kelima, variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X4 0,4747 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel aset luar negeri X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X5 0,2521 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X6 0,4823 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 karena nilai probabilitas X7 0,3060 besar dari 0,05. Selanjutnya, nilai R squared persamaan ini sebesar minus 2,070488. Maka nilainya dianggap 0, artinya tidak terdapat kontribusi variabel Y1, Y3, X3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2, karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varian-variabel endogen. Selanjutnya, hasil uji simultan terlihat nilai signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,724386 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, dan jumlah uang beredar X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya, pengolahan uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas. Nilai probabilitas 0,560632 besar dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya, yang kedua yaitu uji heteros. Karena nilai probabilitas OBS R squared 0,1770 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heteros. Yang ketiga, uji autokorelasi. Karena nilai probabilitas OBS R squared 0,019
19,3 kecil dari 0,05 maka persamaannya mengandung autokorelasi. Yang keempat, uji multikolinearitas. Hasil di atas menunjukkan variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolinearitas antar variabel eksogen. Baiklah, selanjutnya yaitu pengolahan Baiklah, selanjutnya yaitu persamaan Y3. Dari hasil pengolahan data, yang pertama, angka konstanta 17,22, artinya pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 17,22 pada saat pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, ekspor X8, dan suku bunga X9 sama dengan 0. Yang kedua, variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas Y1 itu 0,3789 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas Y2 yaitu 0,338 besar dari 0,05. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X4 yaitu 0,204 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel aset luar negeri X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X5 itu 0,0008 kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel ekspor X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X8 yaitu 0,1. Selanjutnya yaitu variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X6 yaitu 0,9131 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel ekspor X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X8 yaitu 0,0132 kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu variabel suku bunga X9
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 karena nilai probabilitas X9 yaitu 0,4516 besar dari 0,05. Selanjutnya yaitu nilai R squared. Persamaan ini sebesar 0,801694. Artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y3. Selanjutnya itu hasil uji simultan, terlihat nilai signifikan 0,00001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05 sehingga 0,001 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, X4, aset di luar negeri, X5, inflasi, X6, ekspor, X8, dan suku bunga X9 berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen atau nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Baik, selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nilai probabilitas 0,581662 berasal dari 0,05, maka persamaan ini datanya terdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji heteros. Karena nilai probabilitas OBS R squared 0,0696 besar dari 0,05, maka persamaannya tidak mengandung heteros. Dan yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Karena nilai probabilitas OBS R squared yaitu 0,0010 kecil dari 0,05, maka persamaannya mengandung autokorelasi. Selanjutnya yaitu uji multikolineritas. Hasil ini menunjukkan antar variabel eksogen tidak melebihi 0,90, maka persamaan ini tidak mengandung multikolineritas antar variabel eksogen. Demikianlah yang dapat saya jelaskan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.